Pemirsa, Federasi Sepak Bola Indonesia resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri. Keputusan ini diambil setelah Garuda Muda kalah di SEA Games 2025. Hasil minor yang diraih Timnas U23 pada ajang SEA Games 2025 di Thailand menjadi alasan utama bagi PSSI untuk mengambil keputusan tidak memperpanjang kontrak kerjasama dengan Indra Syafri. Seperti diketahui, Timnas Garuda Muda sudah tersingkir di babak kualifikasi grup setelah hanya mengumpulkan 3 poin dari 2 kali pertandingan. Timnas U23 menelan kekalahan saat menghadapi Filipina dan meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar. Dengan hasil itu membuat Timnas U23 yang berstatus sebagai juara bertahan gagal melaju ke babak semifinal. Manajer Timnas U23 Sumarji menyatakan jika pemutusan kerjasama dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kontrak yang berlaku antara kedua belah pihak. Indra Syafri disebutnya juga telah menerima keputusan itu dengan lapang dada. Di kesempatan yang sama, Sumarji juga menyatakan mengundurkan diri sebagai manajer Timnas karena akan fokus ke badan tim nasional. Setelah kami bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaannya, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi. Yang pertama adalah pengakhiran, saya ulangi lagi, pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan Federasi. Ya, pemirsa, dicopotnya Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas U23 dan mundurnya Sumarji dari posisi manajer Timnas Indonesia menjadi sorotan publik pecinta sepak bola Indonesia. Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bung Kus, selamat sore. Selamat sore, Bung Leo. Ya, Bung Kus, setelah tim nasional dewasa ya, Patrick Kluivert meninggalkan. Kemudian sekarang ada Indra Syafri. Kalau menurut Anda, apakah itu memang langkah yang tepat bahwa memang ini sepenuhnya kegagalan untuk melaju di SEA Games sepenuhnya tanggung jawab seorang pelatih Indra Syafri, atau memang sebenarnya ada faktor lain? Menurut Anda seperti apa, Bung Gus? Saya pikir ini keputusan yang rasional ya, yang masuk akal dan merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan tim nasional mencapai target ya. Jadi kalau dalam sepak bola, tim itu kan masing-masing punya target ketika mengikuti event ya. Nah, target kita kan di event SEA Games ini kan sebetulnya nggak terlalu tinggi, hanya medali perak. Tapi ternyata lolos dari fase grup pun tidak. Maka konsekuensinya adalah tim dianggap tidak perform dan yang bertanggung jawab terutama adalah pelatih. Apalagi menurut saya memang tim SEA Games ini sudah disiapkan sangat baik sebetulnya. Federasi juga memberi dukungan yang sangat baik. Sejumlah uji coba juga sudah dilakukan dengan sangat baik. TC juga sudah berkali-kali dilakukan. Bahkan materi pemainnya sebetulnya sangat baik dengan melibatkan sejumlah pemain diaspora. Jadi ketika targetnya tidak terpenuhi, maka tidak ada pilihan kecuali mengganti nakhoda. Kalau Anda lihat sebetulnya, Bung Gus, apa yang membuat kondisi tim yang dilatih oleh Indra Syafri kali ini berbeda sama sekali ya kan? Indra Syafri juga beberapa kali sudah berhasil membawa tim besutannya sebetulnya. Bagaimana, Bung Gus? Iya, jadi secara teknis sebetulnya tim ini memiliki prasyarat untuk bisa bersaing ya di SEA Games ini. Tim ini punya pengalaman, pelatihnya berpengalaman, materi pemainnya bagus. Tapi ketika di pertandingan, 2 pertandingan itu tidak bisa menunjukkan kinerja yang optimal. Nah, dalam hal ini tentu menjadi tanggung jawab pelatih mengapa tim tidak bisa bekerja optimal. Itulah sebabnya makanya saya bilang tadi ini konsekuensi logis, karena pelatih tidak mampu mengoptimalkan potensi tim ini, maka pelatih harus bertanggung jawab terhadap ketidakmampuan mencapai target. Semua persyaratan untuk optimal sebetulnya dimiliki oleh tim ini. Materi pemain, persiapan, bahkan fase grupnya juga cukup ramah ya. Lawan-lawan yang kita hadapi ini kan sebetulnya bukan lawan-lawan yang terlalu berat ya. Filipina, Myanmar itu kan lawan yang sudah biasa kita hadapi, dan di atas kertas kita memiliki materi yang lebih kuat. Tapi ternyata tim tidak bisa perform. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ini tanggung jawab pelatih mengapa tidak mampu membuat tim ini perform di 2 pertandingan. Di bagian faktor apa dari pelatih ini yang kelihatannya tidak muncul di ajang SEA Games ini, Bung Gus? Apakah leadership atau apa? Ini karena seorang Indra Syafri loh yang kita bicarakan ini juga pernah menorehkan sekian prestasi sebetulnya. Bagaimana, Bung Gus?
Betul, jadi Coach Indra ini pelatih yang sebetulnya tepat ya ketika dipilih menangani tim SEA Games, karena dia adalah pelatih yang membawa tim menjadi juara di SEA Games sebelumnya. Dia juga punya pengalaman sangat banyak, tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa yang namanya sepak bola itu tidak setiap saat kita bisa menunjukkan kinerja optimal bahkan dengan materi pemain terbaik. Nah, ketika tidak mampu menunjukkan kinerja optimal, maka konsekuensinya kan itu tadi tidak dianggap tidak mencapai target dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi memang ini pada dasarnya lebih ke lebih ke ketidakmampuan pelatih di SEA Games kemarin mengoptimalkan kinerja pemain, mengoptimalkan kemampuan masing-masing individu pemain menjadi satu kesatuan tim yang utuh. Jadi dengan fakta seperti itu, ketidakmampuan pelatih meningkatkan performa tim, meningkatkan semua potensi pemain yang dia miliki menjadi satu kesatuan tim, maka harus ada tanggung jawab yang dia pertanggungjawabkan dengan cara mengundurkan diri atau diberhentikan. Oke, kalau dari beberapa pemberitaan yang kita ikuti, Bungkus, PSSI disebut-sebut ingin mencari pelatih pengganti Indra Syafri, tapi juga sekaligus merangkap tugas menggantikan Patrick Kluivert. Itu benar atau seperti apa? Sebetulnya yang ideal itu masing-masing kelompok usia itu ditangani oleh pelatih yang dalam satu kesatuan konsep dengan pelatih seniornya gitu ya. Jadi pelatih senior itu memiliki asisten yang diantaranya kemudian menangani tim usia di bawahnya 23 tahun. Lalu pelatih 23 tahun punya asisten yang menangani tim di bawahnya 20 tahun ke 17. Nah, kalau itu terjadi maka rangkaiannya itu sebetulnya akan sangat bagus. Tapi kalau senior sekaligus menangani 23, persoalannya kemudian pembagian waktunya nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, kalau saya sih sebetulnya berharap pelatih yang ditempatkan nanti di tim 23 itu kalau bisa nunggu pelatih senior dulu. Jadi PSSI segera tuntaskan pelatih seniornya dulu. Ini sudah bulan Desember, Februari, Maret nanti kita kan punya event FIFA Series. Kalau sampai Desember kita nggak punya pelatih sebetulnya agak merugikan bagi persiapan tim. Jadi sebelum berpikir U23, selesaikan dulu pelatih timnas senior. Nanti pelatih timnas senior yang diajak diskusi oleh direktur tim nasional untuk penunjukan pelatih U23. U23 nanti berdiskusi dengan direktur teknik tentang pelatih U20 dan seterusnya. Jadi kaderisasi dan peningkatan levelnya itu berjenjang dengan baik. Bersambung, jangan dipotong-potong gitu, nunjuk 23 dulu nanti baru belakangan senior. Enggak, jangan dibalik. Senior dulu. Habis senior nanti baru putuskan 23. Sekarang kan sudah ada 20 Coach Nova. Sebetulnya idealnya sih juga harus diskusi dulu dengan pelatih senior, dengan direktur teknik. Oke. Bungkus, ini pertanyaan terakhir saya. Anda optimis tidak bahwa tidak lama lagi kita akan menemukan seorang pelatih yang bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik daripada seorang Indra Syafri dan daripada seorang Patrick Kluivert? Bisa dalam waktu cepat atau Anda ikut was-was juga nih, Bungkus? Sebetulnya timnas Indonesia itu kan memiliki pesona yang luar biasa ya bagi para pelatih di luar sana gitu ya. Banyak pelatih yang ingin menjadi pelatih timnas Indonesia karena antusiasme masyarakat Indonesia yang luar biasa. Mendapatkan pelatih yang bagus, saya tidak terlalu risau. Banyak pelatih yang berminat. Persoalannya kemudian begini, pelatihnya mungkin berminat, kita sanggup nggak menggaji dia? Itu kan persoalan yang kedua. Yang kedua, kalaupun misalnya sudah ada kecocokan, nanti kan persiapan kita juga ditentukan oleh banyak faktor. Materi pemain yang bisa didapatkan oleh pelatih pada saat mengikuti event seperti apa. Karena itu balik lagi ke seperti yang saya bilang tadi, kita fokus satu persatu aja. Puncaknya tim nasional itu adalah tim senior. Jadi tim senior dulu kita fokuskan, pelatihnya harus diputuskan segera, tetapkan programnya, target utamanya apa. Kalau saya menyebutnya target utamanya Piala Dunia 2030. Nanti pelatih timnas senior berdiskusi dengan pelatih direktur teknik, bicara tentang bagaimana mempersiapkan tim di bawahnya, tim 23, 20, 17. Jadi satu kesatuan yang utuh tim nasional itu jangan diputus-putus. Baik, saya yakin apa yang kita bicarakan, apalagi ini masukan dari Anda, Bungkus, diperhatikan betul oleh PSSI dan semoga segera kita menemukan pelatih yang baik untuk timnas kita. Terima kasih, Bungkus Nayani sudah mencerahkan kami sore ini. Selamat sore. Baik, Pemirsa, KPK menyebut kepingan puzzle kasus korupsi hak kuota haji 2024 semakin lengkap usai ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas diperiksa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.